Qin Chen memandang pria ini, dan pria itu juga tampak dingin, matanya seperti pedang peri, dan di pupilnya, sepertinya ada dunia yang datang dan pergi, langsung membunuh pikiran Qin Chen. Murid kelahiran dan kematian, ucap Wei Siqing terkejut. Melihat mata pemuda itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata dengan keras. Apa, benarkah murid kelahiran dan kematian? Ini adalah pembunuh alami, dia dapat mengendalikan jiwa, dan bahkan dapat melihat dan memulihkan kekuatan magis prajurit manapun di alam yang sama. Itu tidak dapat diprediksi. Itu adalah putra Zhuang Hongliang dari prefektur Yonghe. Tanpa diduga bahwa dia juga berlindung pada Shengzi Shenzhou. Dikatakan bahwa orang yang dirasuki oleh murid kelahiran dan kematian tidak terkalahkan di alam yang sama. Ini adalah pria kuat alami dengan kekuatan tak terkalahkan dan bertarung di level yang sama. Orang ini dapat dengan mudah melihat melalui kekuatan magis orang lain. Seberapa mengerikan ini, ucap Ku Gaofeng, Kuan Muliu, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang seperti Zhuang Hongliang akan dengan rela menyerahkan diri kepada Shengzi Shenzhou. Tian Jiao seperti itu, masing-masing akan menjadi sosok hebat di surga di masa depan, dan kekuatan besar yang lahir dengan mewarisi kekayaan besar, tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari prajurit rata-rata. Ya, kursi ini, apa yang kamu tahu? Tuan Shenzhou adalah reinkarnasi dari Tuan Suci kuno, dan sekarang dia telah mewarisinya. Hanya kekuatan yang cukup yang dibutuhkan untuk menembus ranah Tuan Suci. Dia adalah pria takdir sejati. Saya menunggu untuk mengikutinya. Di tanah percobaan ini, dia akan mampu menyapu yang tak terkalahkan. Ucap Zhuang Hongliang berkata dengan bangga bahwa dia tidak malu mengikuti Shengzi Shenzhou, melainkan bangga karenanya dan berkata, namamu Qin Chen, bukan? Saya mendengar bahwa Anda mengalahkan putra suci darah, membunuh Raja Manusia Wang Shengzi, dan bahkan Huarong Shengzi yang merupakan pekerjaan surgawi Anda sendiri. Berani menjadi kejam? Ya, saya harus melihat apa yang dapat Anda lakukan. Ketika suara Zhuang Hongliang jatuh, dan kekuatan tak terlihat keluar dari pupilnya, dan aura aneh segera meresap antara dunia dan bumi. Dia menatap Qin Chen dalam-dalam, matanya sangat dalam, dan sepertinya membuat orang benar-benar mabuk. Dalam keheningan, murid kelahiran dan kematian Zhuang Hongliang mendesak diam-diam, dan menelan jiwa Qin Chen. Zhuang Hongliang, jangan ceroboh. Qin Chen ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Ucap putra suci darah Zhao Lianghan terkejut, dan berkata dengan tergesa-gesa. Melihat itu, Zhao Lianghan dan Qi Wenmin juga menjadi serius. Murid kelahiran dan kematian, apakah hanya ini kemampuanmu? Ucap Qin Chen mencibir. Tiba-tiba, alisnya terbelah, salah satu mata vertikalnya terbuka, dan gelombang jiwa yang tak terlihat meledak. Teknik terlarang jiwa surgawi, ucap Qin Chen, dan segera fluktuasi jiwa yang menakutkan, yang berpusat pada Qin Chen, berubah menjadi cahaya jiwa seperti panah yang tajam, meledak, menyebabkan riak dalam kehampaan, langsung menusuk mata Zhuang Hongliang ini. Setelah dua suara keras berturut-turut, mata Zhuang Hongliang, dengan pupil lahir dan mati, tiba-tiba meledak dari udara tipis, menjadi dua lubang darah. Kekuatan bola mata meledak, menyebabkan bau tragis di udara yang penuh dengan darah. Apa? Tidak, ucap Zhuang Hongliang menjerit, seluruh tubuhnya gemetar, menutupi matanya dengan tangannya, dan melolong, mataku, pupil kelahiran dan kematianku, bagaimana mereka pergi? Aku tidak bisa melihatnya lagi, tidak mungkin, apa yang kamu lakukan padaku? Ucap Zhuang Hongliang, putra bijak dari Yonghe Mansion, menutupi matanya dan berteriak sedih. Ternyata jiwa Qin Chen melawan dalam sekejap, membutakan mata Zhuang Hongliang. Teknik terlarang jiwa surgawi Qin Chen mengandung misteri yang tak terbatas, dan kekuatan jiwanya sangat kuat sehingga dapat mengejutkan ahli tuan. Selain itu meledak di tempat dengan kecepatan kilat. Meskipun murid kelahiran dan kematian itu kuat, bagaimana bisa dibandingkan dengan Qin Chen yang kejam? Apa murid kelahiran dan kematian,
di mata Ben Shao, itu hanya sampah. Kamu ingin bertarung dengan Ben Shao, berdasarkan kemampuanmu, Ben Shao dapat membunuhmu dalam sekejap. Ucap Qin Chen dengan mencibir, langsung menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi, meledakkan mata Zhuang Hongliang, dan tersenyum dingin, tidak peduli, awannya ringan dan berangin, dan dia tidak peduli sama sekali. Banyak dari putra suci, seperti putra suci darah, Zhao Lianghan, dan Qi Wenmin, yang menderita kerugian di tangan Qin Chen, dikejutkan satu persatu, kulit kepala mereka mati rasa, dan seluruh tubuh mereka kedinginan. Qin Chen, jangan sombong, ini adalah tempat di mana Tuan Shen Zhao Shengzi memperbaiki rantai. Dia tidak bisa mentolerirmu menjadi liar di sini. Ucap Zhao Lianghan meraung. Shengzi Shen Zhao, di mata Ben Shao, itu tidak lebih dari seekor semut. Ucap Qin Chen berkata dengan dingin, dan kamu, Zhao Lianghan, sebelumnya, Ben Shao membiarkanmu pergi itu karena kita sama-sama murid Tianzuo. Namun, tanpa diduga kamu bersatu dengan putra Shen Zhao untuk menjebak Ben Shao. Jika ini masalahnya, saya tidak akan bisa menahanmu. Begitu suara Qin Chen jatuh, sosoknya bergetar, dan melintasi kehampaan yang tak terbatas, Zhao Lianghan tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Qin Chen, saya tidak ingin kamu merajalela. Ucap Zhao Lianghan berteriak, dan lapisan napas di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan telapak tangan besar sudah tersingkir olehnya, menekan Qin Chen. Huff, kamu ingin melawan dan mati untukku. Ucap Qin Chen, seluruh tubuhnya menjadi sangat tinggi, sosoknya bergetar, dia terangkat, dan mencapai udara, menghadap telapak tangan yang menakutkan. Senyum dingin muncul di wajahnya. Telapak tangan kekuatan penuh Zhao Lianghan, segera setelah bersentuhan dengan aura kuno Qin Chen, itu runtuh setiap inci, es dan salju meleleh sepenuhnya. Kekuatannya tidak dapat membahayakan Qin Chen sama sekali, rapuh dan rentan. Ada pandangan luar biasa di mata Zhao Lianghan, bagaimana ini mungkin, Qin Chen tidak sekuat sebelumnya. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi begitu mengerikan? Bahkan lebih megah dan menakutkan daripada ketika Huarong dihapuskan sebelumnya. Ucap Zhao Lianghan dalam hatinya dengan penuh ketakutan. Zhao Lianghan, apakah menurutmu Ben Shao menunjukkan kekuatan yang sebenarnya sebelumnya? Ini konyol, tidakkah kamu mengerti? Aku membiarkanmu pergi sebelumnya, karena Ben Shao hanya ingin menggunakan tanganmu untuk menemukan putra Shen Zhao ini. Di mata Ben Shao, kamu hanyalah seekor semut yang bisa diremas sampai mati sesuka hati. Ucap Qin Chen mencibir dan berkata, sebelumnya, Ben Shao sengaja menyembunyikan kekuatan Ben Shao. Dan kamu, sebagai murid Tianzuo, berkolusi dengan orang luar dan menjebak orang Tianzuo saya. Sekarang Ben Shao punya alasan untuk membersihkannya. Matilah untukku. Qin Chen mengecam pukulan, dan telapak tangan hitam yang megah muncul di langit. Kekuatan tinju secepat pikiran ilahi, dan muncul di udara seperti raja zaman dahulu, menunjukkan keuntungan yang luar biasa, dan seluruh tubuhnya dihantui oleh roh kuno. Di antaranya, kekuatan tak terbatas mengembun di telapak tangannya. Zhao Lianghan bergetar di udara, dan aura tubuhnya dihamburkan oleh kekuatan Qin Chen. Hukum sage surgawi terasa seperti tidak berfungsi. Dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya, tetapi dia belum pernah menemukan aura tirani seperti itu. Apa ini? Mengapa kekuatan tirani seperti itu? Apakah ini masih manusia? Itu di luar keberadaan penguasa biasa. Ucap Zhao Lianghan meraung liar, dan bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, muncul di telapak tangannya. Di tubuhnya, nafas hidup dan mati melonjak dengan gila, dan itu melesat berturut-turut, seperti dewa dan iblis kuno, menghancurkan langit dan bumi, Yuan suci mengalir keluar, dan seluruh kekosongan bergetar hebat. Zhao Lianghan menjadi gila, membakar Shen Yuan, membakar esensi darah, dan bahkan membakar jiwa, putus asa untuk menyerang. Antara langit dan bumi, banyak putra suci sedang berdiskusi, terutama putra suci dari Sueyang Mansion dan banyak kekuatan lainnya,
dengan seringai ditarik dari sudut mulut mereka. Mereka melihat bahwa di antara dunia yang luas, bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba meledak keluar dari tubuh Zhao Lianghan, membentuk badai yang menakutkan. Tapi Qin Chen memegang telapak tangan itu, dan di bawah naungan aura kuno yang padat, sel-sel yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya berlari, dan gelombang kekuatan muncul di dalamnya, meledak, dan kekuatannya meningkat lagi. Tidak ada yang bereaksi antara kilat dan batu, Qin Chen hanya meninju. Tinju ini, seperti gunung suci kuno yang tak terbatas di surga, meledak sekaligus, semuanya runtuh dan hancur, dan langit jatuh ke dalam kegelapan abadi, dan semua bayangan tinju yang ditampilkan Zhao Lianghan semuanya hancur dalam sekejap. Semua orang melihat seluruh tubuh Zhao Lianghan dari kekuatan Shen Yuan, ditiup oleh pukulan, tubuhnya terbang di udara, lubang darah muncul di dada, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Saat berikutnya, sosok seperti dewa muncul langsung di tempat Zhao Lianghan terbang. Itu adalah Qin Chen dengan seringai di matanya. Dengan tangan kanannya terangkat, dia langsung meremas kepala Zhao Lianghan. "Ah, biarkan aku pergi, putra suci Shen Zhao, tolong selamatkan aku," ucap Zhao Lianghan meraung, berjuang mati-matian, tetapi tidak bisa bergerak, kekuatan di tubuhnya memudar dengan cepat. "Menyelamatkanmu, Zhao Lianghan, kamu telah menyinggung Ben Shao, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari langit dan bumi, biarkan aku menghancurkanmu," ucap Qin Chen dengan mencibir. Ketika dia meremas, kepala Zhao Lianghan meledak seperti semangka busuk, dan seluruh tubuh Zhao Lianghan juga meledak, berdarah, dan anggota tubuhnya terbang di sekitar. Itu terbelah oleh Qin Chen dengan satu gerakannya. "Berikan padaku," ucap Qin Chen berputar di udara, Zhao Lianghan terjepit dan meledak, lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Darah, anggota tubuh, dan lengan yang robek itu, asal sage surgawi yang tak terhitung jumlahnya, memasuki tubuh Qin Chen satu demi satu, dan itu langsung disempurnakan. Melihat adegan itu, Qi Wenmin gemetar di sekujur tubuhnya, dan dia merasakan hawa dingin naik dari telapak kakinya, dan seluruh tubuhnya kaku. "Apakah aku sedang bermimpi?" ucap banyak putra suci darah lainnya meraung tak percaya. Mereka mengikuti Shen Zhao Shengzi dan berlatih keras. Mereka pikir, mereka bisa bersaing dengan Qin Chen, tetapi Qin Chen meledakkan dalam sekejap murid kelahiran dan kematian Zhuang Hongliang, dan menghancurkan Zhao Lianghan. Ketakutan terhadap Qin Chen di jantung putra suci darah lainnya berlama-lama sekali lagi dingin. Suasana di lapangan kembali hening. "Qin Chen, kamu terlalu gila. Di depan saya, kamu berani membunuh orang-orang saya, apakah kamu benar-benar berpikir saya tidak akan membunuhmu?" ucap Shengzi Shen Zhao, di matanya tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan tubuh yang telah duduk bersila perlahan berdiri, berteriak, di tubuhnya, aura mengerikan dihidupkan kembali, seperti binatang purba yang sama, mulai bangun. Aura yang kuat ditekan, dan para master top seperti Wei Shiqing merasakan aura yang menakutkan, seolah-olah menghadapi binatang raksasa kuno. Kursi ini mengira Anda adalah manusia, dan ingin menarik Anda masuk, membiarkan Anda mengikuti sisi kursi ini, menjadi lengan kanan kursi ini, dan mencapai ortodoksi tertinggi di masa depan, tetapi kursi ini kecewa. Anda keras kepala dan menghancurkan kultivasi kursi ini, maka kursi ini hanya bisa membunuhmu, dan memberitahu Anda bahwa kursi ini tidak toleran, meskipun akan membuang-buang waktu kursi ini memperbaiki rantai, tetapi kursi ini dapat menyerap kekuatan Anda dan menelan mitra Anda, dan juga dengan enggan dapat memberikan kursi ini kompensasi. Ucap Shengzi Shen Zhao, berjalan selangkah demi selangkah. "Shengzi Shen Zhao, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan?" ucap Zhou Wusheng berkata dengan mendengus dingin. "Alasan mengapa kalian berani datang ke sini adalah karena kalian berpikir bahwa kursi ini belum menembus ranah penguasa, bukan? Kalian salah besar. Kursi ini telah menembus ranah penguasa. Hari ini, biarkan kalian orang bodoh melihat kekuatan sebenarnya dari kursi ini."
Ucap Sengzi Senzhao tiba-tiba bergetar. Di tubuhnya, napas penguasa bertahan, dan di atas kepalanya, cahaya menyilaukan muncul dari cermin ajaib. Dao surgawi ada di seluruh tubuhnya, mewakili kekuatan aturan terkuat di surga, yang merupakan simbol penguasa. Senzhao Sengzi telah menembus ke ranah penguasa. Dan sekarang, dia hanya ingin memulihkan lebih banyak perbaikannya dan masuk ke ranah penguasa puncak, untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Apa, kamu sudah menembus ranah penguasa? Ucap Ku Gaofeng, Kuan Muliu, Wei Siking, Zhou Wusheng dan lainnya, ekspresi semuanya berubah. Alasan mereka terus bergegas sebelumnya adalah untuk mencegah orang ini menerobos. Karena begitu orang ini menerobos ranah penguasa, dan kemudian memulihkan cermin surgawinya, kekuatannya akan tak tertandingi, dan itu akan cukup untuk menekan tuan yang tak terhitung jumlahnya di surga yang telah memasuki tanah percobaan dan menyapu yang tak terkalahkan. Saudara Qin, mari kita mundur dengan cepat. Sudah terlambat. Tidak peduli seberapa kuat kita tidak bisa membunuh orang ini. Daripada bertarung tanpa arti dan membiarkan orang lain mengambil keuntungan, lebih baik mundur. Ucap Kuan Muliu dari Paviliun Minghui, segera memberikan pikiran ilahi kepada Qin Chen, dan pada saat yang sama dia melengkungkan tubuhnya, bersiap untuk keluar dan pergi. Semuanya, ayo pergi. Ucap Ku Gaofeng bahkan lebih sederhana, meraung, dan melompat langsung ke kehampaan. Huff, mau pergi? Bisakah kalian pergi? Ucap Sengzi Senzhao menggerakkan tangannya, dan ruang itu segera bergetar. Kekuatan iman yang tak terlihat berubah menjadi sangkar, menutupi dunia, dan kekuatan besar memaksanya kembali. Wajah Ku Gaofeng sangat jelek. Dia melambaikan aura pedangnya dan memotong kekuatan kepercayaan di langit. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa semua ruang di sekitarnya terhalang oleh kekuatan khusus. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa melompat keluar sama sekali. Seperti yang kursi ini katakan sebelumnya, hari ini kalian akan mati di sini. Ucap Sengzi Senzhao tersenyum dingin. Putra suci darah dan yang lainnya sangat bersemangat sehingga mereka semua berlutut, meraung dengan tergesa-gesa, dan bahkan ada jejak kegilaan di mata mereka. Saudara Qin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Wei Siking dan yang lainnya menjadi gugup. Kamu tidak perlu panik seperti ini. Bahkan jika dia telah menjadi penguasa, Ben Shao dapat sepenuhnya menahannya. Ucap Qin Chen tersenyum dingin. Tiba-tiba, aura kuno di tubuhnya menyebar, kekosongan di sekelilingnya mulai muncul banyak retakan, dan sangkar yang terdiri dari kekuatan iman tiba-tiba retak. Kemudian Qin Chen berbicara lagi, Ku Gaofeng, Kuan Muliu, kakak senior Zhou, kakak senior Wei, Anda tidak percaya pada Ben Shao. Itu karena Anda belum melihat kekuatan Ben Shao yang sebenarnya. Dan itu sebabnya Anda tidak menaruh kepercayaan diri terhadap Ben Shao, dan sangat takut putra Senzhao itu menerobos ranah penguasa. Sebenarnya Ben Shao sudah memperhitungkan hal ini. Ben Shao harus menggunakan tangan orang ini untuk membantu Ben Shao menembus ranah penguasa di garis depan. Seluruh pribadi Qin Chen tiba-tiba menjadi agung, kemudian berkata, kamu memberi Ben Shao kesulitan, dan sekarang Ben Shao akan memberitahu kamu seberapa kuat Shao ini. Di tubuh Qin Chen, kekuatan mulai sepenuhnya dilepaskan, dan alam surga dan bumi terbuka, dan aura para leluhur pecah tidak seperti sebelumnya, dan berubah menjadi tubuh kuno yang mengerikan, menyelimuti tubuh Senzhao Sengzi. Aura naga hitam yang terdiri dari 10.000 orang bijak, meledak sekaligus, naik dan turun, dan naga berkeliaran satu persatu. Aturan dan kekuatan muncul di belakangnya. Cermin dewa, sempurnakan untukku. Ucap Qin Chen, kemudian Yuan Suci berubah menjadi tirai langit yang tak terlihat, menyelimuti para dewa dan putra Senzhao. Itu seperti memperbaiki roda yin dan yang Zhao Lianghan, langsung menyempurnakan cermin dewa pihak lawan. Menghadapi Senzhao Sengzi yang dipromosikan ke ranah penguasa, Qin Chen membuat langkah berani dan langsung menyempurnakannya. Kekuatan iman antara langit dan bumi hancur, dan roh jahat di luar berguling. Kekuatan yang sangat kuat, bagaimana bisa begitu kuat?
Ucap Ku Gaofeng, Kuan Muliu dan yang lainnya terkejut. Mereka hampir berkeringat dingin sepanjang hidupnya. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Ucap Shen Zhao Shengzi mengubah wajahnya. Dia bisa melihat bahwa Qin Chen hanya berada di alam raksasa, berpikir bahwa tidak peduli seberapa tirani dia tidak akan jauh lebih kuat darinya. Tapi sekarang, kekuatan Qin Chen benar-benar melebihi perkiraannya. Ini adalah jenis kekuatan yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Di atas langit yang tak berujung, Qin Chen seperti dewa iblis yang sama, menjulang di langit, agung dan tak terbatas. Di sini, seluruh langit dan bumi ditransformasikan oleh kekuatan Shen Zhao Shengzi, atau berevolusi dari kekuatan kepercayaan setelah digabungkan dengan cermin dewa, kekuatannya tidak terukur. Siapapun yang memasuki kekosongan ini tidak bisa keluar. Bahkan penguasa dari alam yang sama dengannya tidak berguna. Tapi sekarang, itu diledakkan oleh kekuatan Qin Chen, dan langsung hancur. Saat ini, Yuan suci di tubuh Shengzi Shen Zhao terguncang, dan dia sedikit terluka. Namun, cedera ringan ini bukan apa-apa baginya. Dengan sedikit gerakan cermin dewa di atas kepalanya, Yuan yang lebih suci masuk, sepenuhnya memperbaiki cedera, dan mengencangkan bentuk seluruh tubuhnya. Shengzi Shen Zhao menyatukan tangannya, dan dalam sekejap, kekuatan kepercayaan yang tak terbatas mengembun menjadi pisau perang dengan panik, menghadap kepala Qin Chen. Pisau terbelah, pisau ini merobek roh-roh jahat, dan kekuatan terkonsentrasi, seperti prajurit kaisar kuno, akan membelah Qin Chen menjadi dua. Mata Qin Chen berkilat, sebuah pukulan diledakkan, para dewa kuno bergerak, membunuh tinju melonjak, tinjunya berubah menjadi batu besi, bersinar, pukulan bertabrakan, dan dengan ledakan, dia meledakkan pisau perang ini. Hancur, kekuatan kepercayaan di atas ditelan oleh Qin Chen. Pada saat Qin Chen menghancurkan pedang dengan kepalan tangannya, tombak tajam datang dari ketiadaan, mencapai dada Qin Chen secara langsung, dan ujung tombak lainnya dipegang di telapak Shengzi Shen Zhao. Tombak ini dengan kekuatan besar, langsung menembus jantung Qin Chen dan keluar dari punggungnya. Shengzi Shen Zhao menusuk Qin Chen dengan satu tembakan. Tombak Shen yang ini disebut tembakan jiwa. Orang yang dipukul akan hancur, dan jiwanya akan ditarik ke cermin para dewa, dan menjadi budak dan pelayan cermin. Anda akan menjadi pelayan saya dengan patuh. Jadilah pelayanku, ucap Shen Zhao Shengzi, senyum muncul di wajahnya. Pada tombak Shen yang kuno memancarkan semburan aura sengit, dan banyak jalan kekuatan magis terkondensasi pada tombak Shen yang menghancurkan tubuh Qin Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, Qin Chen langsung tertusuk, dan sekarang dia tidak mati tetapi terluka parah. Tembakan ini, jika menembus tubuh saya, itu akan segera hancur di tempat, dan tidak ada tulang yang tersisa. Ucap Ku Gaofeng dan Kuan Muliu terkejut, mereka tidak berani membantu, tetapi Zhou Sheng, Wei Siking dan yang lainnya semua meraung, dan tiba-tiba mereka membentuk formasi besar dan meluncurkan serangan pada putra Shen Zhao. Serangan magis seperti badai hujan menghantam masa lalu. Ratusan serangan kekuatan magis berlanjut satu demi satu, membentuk aliran deras, sungai aturan yang panjang, untuk menyelamatkan Qin Chen. Di depan tubuh Shen Zhao Shengzi, sebuah perisai keyakinan tiba-tiba muncul. Jalan kekuatan gaib membombardir perisai, meledak dengan raungan, tetapi itu tidak bisa mengguncang tubuhnya sama sekali. Perisai ini dapat menahan segala tingkat serangan. Dia menerobos penguasa, dan dengan berkat cermin para dewa, dia bisa menampilkan para dewa yang diringkas oleh kekuatan berbagai kepercayaan. Pisau, tombak, dan perisai muncul dalam aliran tanpa akhir, masing-masing dengan misteri, masing-masing setara dengan prajurit suci puncak, atau bahkan lebih baik. Ku Gaofeng, Kuan Muliu, serang dengan cepat dan selamatkan saudara Qin, kalau tidak dia akan membunuh saudara Qin, dan tidak ada dari kita yang akan selamat. Di tengah pertempuran, suara Wei Siking dan yang lainnya terdengar, dan Zhou Wusheng juga ada di sana. Berteriak lagi dan lagi. Murong Bingyun juga memiliki wajah yang jelek, dan dia mencoba yang terbaik untuk menembak.
Meskipun dia tidak bahagia, dia tahu bahwa jika Qin Chen mati saat ini, mereka semua tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Ayo ambil tindakan bersama, selamatkan Qin Chen. Ucap Ku Gaofeng dan Kuan Muliu saling memandang, mereka tahu bahwa saat ini tidak akan pernah bisa mundur. Jika mereka mundur sedikit, konsekuensinya tidak terbayangkan. Keduanya tiba-tiba mengambil tindakan, dan mereka membombardir mahakarya arogan yang sudah lama ada terhadap Shen Zhao Shengxi. Ketika Kuan Muliu menembak, itu adalah gerakan pembunuh besar Ming Hui Tong Xin Jue, cahaya roh suci yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, kekosongan berubah, dan menjadi sungai cahaya yang luas. Di sungai, kekuatan yang bergejolak menggertak, dan ombak yang mengamuk menyapu. Menerjang putra Shen Zhao. Pedang suci muncul di tangan Ku Gaofeng, dan cahaya pedang menebas, dan kekuatan pedang itu vertikal dan horizontal, dan seni pedang Tianyan mendesak ke ekstrim, membentuk gambar 10.000 pedang yang membuka langit, dan menekan putra Shen Zhao. Melihat adegan ini, putra suci darah dan yang lainnya meraung liar dengan kegembiraan. Mereka sangat bersemangat sehingga mereka melayang ke langit satu persatu, secara aktif mencegat Wei Siking dan yang lainnya. Master dari beberapa kekuatan besar bertabrakan dan meledak dalam kehampaan, dan cahaya Dewa Darah melonjak pada putra suci darah. Kemudian Qi Wenmin dan yang lainnya juga melakukan tembakan yang kuat, tidak memberi Wei Siking dan yang lainnya kesempatan untuk menyelamatkan, dan mereka menembak dengan sekuat tenaga, dan segera memblokir semua master di Guanghan Mansion. Wei Siking dan yang lainnya meraung lagi dan lagi, mencoba menembus pertahanan putra suci darah dan yang lainnya, tetapi lawannya juga adalah master top, yang masing-masing mampu mencapai langit, akan sangat sulit untuk menekan mereka dalam waktu singkat. Sisi, cepat dan selamatkan Qin Chen. Ucap Murong Bingyun dalam formasi besar, tubuh Murong Bingyun penuh dengan aura warna-warni, dan tubuh roh alaminya dimobilisasi secara ekstrim, meneriaki Chen Sisi. Kekuatan Chen Sisi sebelumnya untuk membunuh Ban Si yang mempesona membuat Murong Bingyun sangat menyadari kengeriannya. Pada saat ini, ketika dia menemukan bahwa Qin Chen terbunuh, Chen Sisi tidak bergerak sama sekali. Murong Bingyun ketakutan dan marah, kemudian dia berkata, "Ini suamimu, kamu tidak bergerak sama sekali, menonton pertunjukan di sana." "Bingyun, jangan khawatir. Suamimu baik-baik saja. Anda juga wanita suami saya. Apakah kamu begitu percaya diri?" Ucap Chen Sisi melirik Murong Bingyun dan berkata dengan lemah, tanpa khawatir. Murong Bingyun sangat marah sehingga dia akan muntah darah. "Wanita suamimu? Apa maksud wanita suamimu? Apakah gadis ini palsu?"